Dr. Theodorus Pangalila, S.Phil, MPD. Beliau adalah Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Selain itu, beliau adalah Chief Editor Jurnal Civic Education, Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, kita lanjutkan ke pemateri kita yang ketiga, Bapak Dr. Theodorus Pangalila, S.Phil, MPD. Pak Theo boleh masuk? Oke. Sudah, Bang. Pak Theo dipersilakan, waktu 10 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dekan ya, Fakultas Hukum, Ibu Suciati SHMH, dan keynote speaker Prof. Suko, baru ada Andri Franciscus Gultom dan Dr. Sulardi. Terutama moderator yang hari ini tampil, Saudara Ludovicus Boman ya, teman saya. Terima kasih diberikan kesempatan untuk hadir walaupun dalam seminar webinar ini dari Manado. Saya hadir dari mewakili Universitas Negeri Manado ya. Saya diminta untuk memberikan materi pada kesempatan ini. Sudah bisa didengar ya, Bang? Bisa, jelas. Ya. Oke. Dan ditawarkan untuk memberikan materi dalam konteks the new normal pelindungan warga negara. Pertama-tama, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dan ini saya akan menyampaikan materi tentang tampil ya. Materinya kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang dalam kaitan dengan bidang kajian saya, itu PKN. Saya memberikan judul tentang to be a smart and good citizen di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mengangkat tema ini dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 ini ya. Bagaimana menjadi warga negara yang baik dan smart ya di tengah pandemi COVID ini ya. Dimana semuanya kalau ditarik akarnya, kalau kita berpikir secara filosofis, menarik akarnya itu, tentu semuanya berasal dari coronavirus itu sendiri. Dari corona itu baru muncul pembatasan. Dan sekarang disarankan untuk new normal. Nah, dari pemikiran itu, saya awali presentasi saya dengan data ini ya. Tentu ketika kita melihat data ini, ya apa yang kita pikirkan, ya tentu bagaimana kurvanya naik terus ya, naik turun sedikit itu. Dan ini tentu menjadi ancaman bagi warga negara dalam konteks Indonesia. Dalam data ini kita lihat sudah 34 provinsi ya, hampir semuanya sudah ada pasien COVID-19. Dan ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana menjadi warga negara yang baik di tengah situasi ini. Nah, saya kembali menjelaskan, walaupun tadi Ibu Suci, Prof. Suko, dan Dr. Sulardi sudah menjelaskan tentang warga negara, saya coba jelaskan lagi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, di 6, sudah dikatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di dalam pasal 26, ya, jelas. Warga negara Indonesia itu orang yang asli Indonesia dan yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Contoh, naturalisasi pemain-pemain bola, yaitu menjadi warga negara. Selanjutnya, dalam konteks PKN, dalam pengembangan warga negara ini konsep berpikir PKN paradigma baru ya. PKN paradigma baru itu ada 3 hal yang coba dikembangkan, 3 ranah itu. Pertama, civic knowledge, berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian ada civic disposition, berkaitan dengan sikap kewarganegaraan. Dan ada civic skill, berkaitan dengan keterampilan kewarganegaraan. Dan tujuan
yaitu membentuk warga negara yang smart dan baik, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Terus dalam konteks ini penjelasannya, civic knowledge atau warga negara yang punya civic knowledge itu apa saja yang perlu diketahui. Yang dia perlu ketahui yaitu hal-hal yang seharusnya diketahui perihal kehidupan berbangsa, bernegara, identitas bangsa, hak dan kewajiban, wilayah negara, dan lain-lain. Dalam konteks ini, di masa pandemi COVID ini, warga negara itu harus tahu aturan-aturan dari pemerintah yang berkaitan dengan social distance atau physical distance, tentang pembatasan berskala besar, new normal itu wajib diketahui sebagai warga negara. Atas dasar pengetahuan itu dia punya sikap. Bagaimana warga bersikap? Apakah melanggar atau peraturan dari pemerintah dalam kaitan dengan bagaimana cara mengurangi dampak penyebaran COVID-19 ini? Tentu sebagai warga negara yang baik ya tentu patuh dalam bersikap, baik dalam sikap publik maupun sikap privat. Nah, warga negara yang punya pengetahuan, punya disposisi, dituntut juga punya skill. Bagaimana dia tampil, bagaimana seharusnya dia bertindak di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini 3 ranah yang mau dikembangkan dalam konteks pemikiran PKN untuk warga negara Indonesia. Dalam konteks ini saya mengambil dalam kaitan dengan COVID-19 ini. Nah, dalam undang-undang, hak warga negara ini sangat jelas dijamin. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Disebutkan dalam pasal 27 ayat 2. Saya tidak perlu jelaskan, sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang jadi permasalahan seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Sulardi tadi, dalam hal bagaimana hak warga negara ini. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Bagaimana dengan orang yang di PHK ketika masa pandemi COVID ini? Bagaimana orang yang tidak dapat bantuan? Ada beberapa kasus orang mengalami kelaparan karena tidak mendapat bantuan. Baru hak untuk mempertahankan kehidupan. Ini hak warga negara. Negara harus hadir. Jika memang diadakan karantina, pembatasan berskala besar, ya pemerintah wajib menjamin warga negaranya untuk mempertahankan hidup. Baru untuk melanjutkan keluarga, kelangsungan hidup, dan lain-lain. Ini semua menjadi tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam kaitan dengan itu, warga negara juga punya kewajiban, yaitu menaati hukum dan pemerintahan. Jadi aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka PSBB, warga negara yang baik harus menaati peraturan yang dikeluarkan. Ada banyak peraturan, saya tidak bisa rinci di sini, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Baru wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi orang lain. Wajib tunduk pada pembatasan hukum dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Ini adalah kewajiban warga negara. Kalau dia mau menjadi warga negara Indonesia yang baik dan berkarakter tentunya. Nah, dalam konteks ini, dalam kaitan dengan wabah pandemik ini, sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan sudah jelas bahwa dalam pasal 2, karantina kesehatan harus berasaskan peri kemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Nah, persis seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Suko tentang tujuan hukum itu sendiri, di sini ada kata keadilan, ya, baru kesadaran hukum. Nah, di dalam undang-undang ini, hak dan kewajiban warga negara di tengah situasi yang tidak normal, dalam hal ini karena ada masalah kesehatan, itu dalam pasal 7 jelas, setiap orang punya hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama. Jadi ketika ada banyak kasus, ada orang tertentu tidak ada bantuan, kelompok ini dapat bantuan, yang ini tidak, itu sebetulnya melanggar undang-undang tentang karantina kesehatan. Nah, selanjutnya dalam pasal 8, setiap orang punya hak mendapat pelayanan kesehatan dasar
sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan seharinya selama karantina. Dan pasal 9, setiap orang wajib untuk karantina kesehatan. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Nah, tapi ketika kita lihat beberapa contoh ini, ada ancaman, denda PSBB, sanksi, dan kita lihat ketika negara kita memperlakukan new normal baru, orang berjubel, dan ada pelanggaran dari polisi, bahkan di Manado yang viral itu keluarga PDP itu mengamuk di RS dan pasien PDP itu dijemput paksa untuk dimakamkan. Nah, tentu ini pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian permasalahan ini juga yang mungkin menimbulkan polemik di masyarakat soal new normal itu. Kita harus belajar dari negara-negara lain seperti Korea ya. Korea Selatan ya, ketika new normal dan sekolah dibuka, muncullah klaster baru sekolah. Karena itu sebagai orang tua yang punya anak, tentu was-was ya, ketika new normal itu benar-benar diterapkan, bisa keluar klaster baru ya. Oke, sekarang ini ya, apa yang harus dilakukan sehingga warga negara itu menjadi warga negara yang baik, smart, dan berkarakter. Ya tentu sebagai warga negara yang baik, yaitu pertama, taati aturan social distancing, physical distancing, kemudian pakai masker, kalau keluar rumah cuci tangan pakai sabun, kerja dari rumah, ibadah di rumah, hindari kerumunan, patuhi ketentuan PSBB, patuhi ketentuan normal. Nah, dengan cara-cara seperti ini, kita bisa secara gotong royong, seperti yang di slogan yang disampaikan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yaitu soal kerja gotong royong. Kita bisa gotong royong dalam menangani ini. Nah, dan dalam konteks ini pemerintah sudah banyak berusaha. Berbagai kelompok itu sudah mensosialisasikan bagaimana cara menanggulangi virus corona ini. Oleh karena itu, bagaimana menjadi warga negara baik, yaitu warga negara yang tahu, punya pengetahuan, punya disposisi dan punya skill dalam kehidupannya, dan menjalankan tentu kita tidak melupakan bahwa negara ini dasar negaranya adalah Pancasila, ideologinya adalah Pancasila, dan falsafah bangsanya juga Pancasila, dan lain-lain fungsi Pancasila. Jadi di tengah situasi yang tidak normal, seperti kemarin saya ikut webinar, kita juga harus berpikir normal di tengah situasi yang tidak normal ini. Oke, sekian dari saya, dan semoga materi dari saya bisa bermanfaat untuk semua peserta dalam webinar ini. Sekian, terima kasih. Oke, diucapkan terima kasih kepada Dr. Theodorus Pangalila dari Universitas Negeri Manado.